Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak? Bagaimana keadaannya? Semoga sehat selalu, tetap semangat. Kembali lagi pada mata pelajaran farmakologi. Saya akan melanjutkan materi pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang bioregulator. Masih ingat ya, bioregulator itu ada 4. Ada enzim, vitamin, mineral, dan hormon. Untuk enzim dan vitamin sudah saya berikan di pertemuan yang kemarin. Untuk kali ini saya akan membahas tentang mineral. Kalau kemarin kita belajar tentang enzim dan vitamin yang merupakan senyawa organik, kali ini kita belajar tentang mineral. Yang mana mineral merupakan zat anorganik. Jadi mineral ini adalah zat anorganik yang dalam jumlah kecil bersifat esensial. Esensial itu penting bagi banyak proses metabolisme dalam tubuh. Mineral yang paling banyak dibutuhkan yaitu ada kalium, natrium, kalsium, magnesium, fosfor, dan klorida. Selain mineral, ada istilah lain yaitu elemen spura. Elemen spura merupakan mineral yang dibutuhkan kurang dari 20 mg dalam sehari. Berarti dia ini masuk dalam kategori mineral, tapi kebutuhannya hanya sedikit dalam tubuh. Tahu sendiri kan 20 mg itu sedikit ya. Contoh dari elemen spura yaitu ada besi, seng, tembaga, mangan, molibden, fluor, krom, iod, selen, dan kobalt. Selanjutnya, fungsi masing-masing mineral dalam tubuh. Yang pertama ada Ca dan P. Ca itu kalsium dan P itu fosfor. Kalsium dan fosfor sebagian besar bertanggung jawab pada kekuatan kerangka atau tulang ya. Kemudian selanjutnya ada K atau kalium, Mg magnesium, dan P fosfor lagi. Dia membentuk sistem pendapar intraseluler dalam tubuh. Yang ketiga ada Na atau natrium dan Cl. Cl ini klorida yang mana berperan penting di ruang ekstraseluler sebagai pengatur tekanan osmotik dan tekanan darah normal. Tekanan osmotik ini merupakan tekanan yang dibutuhkan untuk mempertahankan kesetimbangan osmotik antara larutan dan pelarut yang dipisahkan oleh suatu membran tubuh yang hanya dapat ditembus oleh suatu pelarut tersebut. Kemudian banyak elemen spura yang merupakan kofaktor dari metaloenzim. Kofaktor ini merupakan bahan yang membantu enzim atau meningkatkan aktivitas biologis enzim. Misalnya ada Fe atau besi, Zn seng, ada mangan, Mg, dan Cu, yang mana dia dapat mengkatalisa atau mempercepat proses reaksi pada banyak proses metabolisme tubuh. Kemudian ada F, fluor, dan Sr, yaitu strontium, yang merupakan zat esensial bagi tulang gigi dan emalnya. Emel itu zat atau lapisan luar pada gigi yang bisa dilihat. Dan yang terakhir ada iod yang merupakan bahan baku bagi sintesis hormon tiroid. Penggunaan mineral khususnya ini biasanya untuk prevensi atau pencegahan dan juga untuk pengobatan pada keadaan defisiensi atau kekurangan. Terutama yaitu ada garam kalium dan kalsium, begitu pula natrium, klorida, dan fosfat yang mana digunakan sebagai infus dalam keadaan darurat. Dari elemen-elemen spura yang sudah saya sebutkan tadi, biasanya hanya Fe, Z, zinc, iodium, fluor, dan strontium yang sering digunakan sebagai obat. Zat lainnya hanya digunakan sebagai tambahan pada preparat multivitamin atau sebagai food supplement. Next, akan kita bahas satu persatu beberapa jenis mineral dan elemen spura. Mari kita pelajari. Yang pertama, kalium klorida atau biasa disingkat KCl, merupakan kation yang terpenting dalam cairan intrasel
dan merupakan zat esensial atau zat yang terpenting dalam tubuh untuk mengatur keseimbangan asam-asam serta isotonis dari sel. Selain itu, KCl ini dia mengaktifasi banyak reaksi enzim dan proses fisiologis tubuh, seperti penerusan impuls di saraf dan otot, kontraksi otot, dan metabolisme karbohidrat dalam tubuh. Yang kedua, natrium klorida atau NaCl merupakan kation terpenting bagi cairan ekstrasel. Kalau KCl tadi intrasel, sedangkan NaCl ini ekstrasel. NaCl ini berperan penting pada regulasi tekanan osmotik sel dan juga berperan pada pembentukan perbedaan potensial listrik dalam kontraksi otot dan penerusan impuls saraf. Artinya hubungan antara saraf satu dan saraf lainnya ini juga NaCl ini perannya dibutuhkan ya. Dan defisiensinya atau kekurangan NaCl dalam tubuh ini bisa terjadi akibat apa? Akibat kerja fisik yang terlampau berat atau banyak berkeringat serta banyak minum air tanpa tambahan garam ekstra. Yang ketiga ada kalsium atau disingkat Ca. Fungsi utamanya sebagai bahan pembangun tulang, berperan penting pada regulasi daya rangsang dan kontraksi otot-otot serta penerusan impuls saraf. Kekurangan kalsium ini dapat menimbulkan kelembakan tulang atau osteomalasia dan mudah terangsangnya otot dan saraf. Ya, yang sering kita dengarkan kalsium berarti hubungannya dengan tulang. Yang keempat, seng sulfat. Seng sulfat ini masuk dalam kategori elemen sepura ya. Nah, dalam tubuh ini, kadar seng ini agak tinggi dibandingkan dengan elemen sepura yang lainnya, yang sebagian besar terdapat dalam tulang dan prostat. Yang mana fungsinya adalah sebagai kofaktor. Kofaktor tadi itu membantu enzim atau membantu aktivitas biologis enzim dalam minimal 100 enzim yang terlibat dalam segala proses metabolisme, yaitu ada karboanhidrase yang berperan pada gejala buta malam, ada memperbaiki fungsi sel-sel otak bagi lemah ingatan atau sering lupa, khususnya pada orang tua atau yang lanjut usia. Kemudian fungsi lainnya ada stimulasi penyembuhan borok pada tubuh. Kemudian untuk stimulasi penyembuhan borok, kenapa sih seng sulfat ini bisa membantu? Kalian ingat pada materi sebelumnya atau pelajaran di kelas sebelumnya pernah buat bedak tabur ya? Nah, bedak itu kan biasanya ada ZNO. Nah, itu kan bisa menyembuhkan gatal-gatal atau borok pada kulit. Makanya seng sulfat ini ada kaitannya sama stimulasi penyembuhan borok. Kemudian fungsi lainnya secara lokal berkhasiat sebagai astringent. Masih ingat astringent ya? Yaitu zat untuk memperkecil pori-pori, bisa juga sebagai anti keringat dan antiseptik lemah. Dan yang terakhir yaitu penggunaannya paling banyak dalam dermatologi itu kulit, khususnya ZNO. Nah, sudah saya jelaskan tadi ya, dalam bedak tabur, bisa juga dalam salep. Dan dia juga ini sebagai astringent. Yang kelima, fluorida. Fluorida ini termasuk dalam kategori elemen sepura atau sedikit dibutuhkan oleh tubuh. Fluor terutama ditimbun sebagai apatit di dentin dan enamel atau bagian luar dari gigi yang bisa terlihat. Juga ada dalam tiroid dan ginjal. Ekskresinya atau pengeluarannya melalui saluran kemih dan keringat pada transpirasi yang berlebihan. Penggunaannya paling banyak untuk prevensi atau pencegahan gigi berlubang yang berdasarkan atas reaksinya dengan apatit. Apatit ini juga merupakan kelompok mineral ya. Kemudian fluor juga digunakan pada osteoporosis atau kekurangan kalsium dari tulang. Jadi selain berguna untuk gigi, fluor ini juga berguna pada tulang. Yang keenam, strontium klorida atau bisa disingkat SR. Elemen ini berguna melindungi gigi terhadap pengaruh termis
Termis itu panas bisa dingin. Dan kimiawi, contohnya asam dan gula yang disertai nyeri. Jadi dia lebih berfungsi pada gigi. Ya. Selain itu, dia juga mengurangi sensitivitas gigi terhadap rangsangan dengan jalan membentuk lapisan pelindung yang keras di luar dentin gigi yang sudah kehilangan emalnya atau lapisan luarnya karena erosi atau pengendapan kalsium. Dengan demikian, rangsangan tersebut tidak bisa mencapai sumsum gigi yang berisi saraf-saraf yang dapat mengakibatkan nyeri. Jadi strontium ini bisa mengurangi nyeri karena dia berfungsi melindungi gigi atau mengurangi sensitivitas pada gigi tersebut. Yang ketujuh, magnesium. Magnesium terdapat dalam tulang dan cairan intrasel, juga sebagai kofaktor enzim atau pembantu enzim yang menghasilkan energi. Magnesium ini berperan penting pada kontraksi otot. Jadi dia bisa terdapat dalam tulang dan juga berperan penting pada kontraksi otot. Yang kedelapan, krom. Krom ini digunakan untuk kerja insulin yang optimal dalam bentuk aktifnya sebagai organic GTF atau glucose tolerance factor yang 20 kali lebih aktif daripada garam-garam krom anorganik. Jadi krom ini membantu kerja insulin, yaitu hormon yang dihasilkan pankreas dalam mengolah atau memecah gula. Yang terakhir yaitu ada tembaga, merupakan kofaktor atau pembantu enzim bagi sitromoksidase dan beta hidroksilase yang mengubah dopamin menjadi noradrenalin dan juga penting bagi sintesis hemoglobin. Hemoglobin yaitu protein yang berada dalam sel darah merah. Jadi tembaga ini dia utamanya pada sintesis hemoglobin. Kekurangannya atau defisiensinya dapat menyebabkan kelambanan psikomotor atau terhadap psikis, serangan epilepsi, dan juga bisa kelainan pada rambut. Namun ini terjadi sedikit sekali ya, karena tembaga masuk dalam kategori elemen sepura yang hanya dibutuhkan dalam jumlah sedikit pada tubuh. Next, ada spesialit multivitamin dan mineral. Di sini ada beberapa contoh nama dagang multivitamin dan mineral. Contohnya ada Engran yang bentuk sediaannya tablet, ada Supradin dan PH-Fral. Ini komposisinya atau generiknya banyak ya, karena dia multivitamin dan mineral. Kalian cukup pahami ya, dibaca-baca. Dihafalkan juga lebih bagus. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan, bisa japri saya atau bisa bertanya di kolom komentar pada web belajar online. Sampai berjumpa di materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.